moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rata Kamila dengan NIM 44432200075 dari kelas 3B. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pelabuhan Perikanan. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait strategi pendataan yang efektif dan efisien agar tercipta keakuratan data yang baik. Nah, pada materi pertama ini terkait pendataan hasil tangkapan. Nah, apa sih tujuan dari pendataan hasil tangkapan tersebut? Jadi, pendataan hasil tangkapan itu bertujuan untuk mendapatkan data hasil tangkapan yang tepat dan akurat, sehingga data hasil tangkapan yang diperoleh ini dapat digunakan sesuai keperluan atau tujuan dari penggunaan. Nah, jadi hasil tangkapan ini sudah tercatat di undang-undang. Pertama itu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Nah, yang kedua ini tercatat di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per08-Men-2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. Nomor 3 itu tercatat di Permen MKP nomor 39-Permen KP-2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 6-Men-2007 tentang organisasi dan tata kerja pelabuhan perikanan. Nah, yang keempat itu berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor 433-220-D3-1-2008 tentang evaluasi kerja unit pelaksanaan teknis pelabuhan perikanan. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara pengumpulan datanya? Nah, yang pertama itu mencatat di TPI. Bagi para nelayan yang tidak menjual ikannya di TPI itu mencatat di dermaga. Nah, yang ketiga itu ke Syah Bandar Perikanan untuk mengambil data logbook penangkapan ikan. Bagi nelayan yang tidak menjual di TPI ini tidak ke Syah Bandar, tapi ke pemilik unit penangkapan ikannya itu siapa, atau juga ke pengolahan ikannya. Nah, selanjutnya permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan. Yang pertama itu belum semua pelabuhan perikanan ini mengirimkan laporan operasional dan pembangunan ke DJPT. Jadi terdapat beberapa pelabuhan perikanan yang tidak mengirimkan datanya. Terus yang kedua itu belum tersosialisasikannya data pendaratan ikan yang tidak terekap karena tidak diberlakukan pola kerja shifting. Yang ketiga itu terbatasnya sumber daya manusia di lokasi sehingga adanya rangka pekerjaan. Yang keempat itu belum seluruh pelabuhan perikanan menggunakan sistem informasi entry data PIPP sebagai basis pelaporan operasional dan pelayanan pelabuhan perikanan. Jadi penggantinya itu hanya berdasarkan bersifat manual, tidak berdasarkan teknologi. Nah, untuk pendataan hasil tangkapan ini harus bersifat akurat. Mengapa? Karena hal ini tujuannya itu untuk analisis keilmiahan dengan tingkat keilmiahan yang tinggi, seperti pada penelitian perikanan. Jadi harus bersifat akurat. Yang kedua itu analisis yang hasilnya digunakan untuk perencanaan pembangunan atau pengembangan di pelabuhan perikanan. Jadi semakin tinggi keakuratan data hasil tangkapan, maka akan semakin tinggi pula hasil analisis yang diperoleh, dan semakin tepat perencanaan pembangunan atau pengembangan yang dilakukan, maka demikian pula sebaliknya. Kesalahan-kesalahan dari pendataan hasil tangkapan ikan ini seringkali terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga terjadi di pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia. Hal ini berdampak pada kondisi pencatatan hasil tangkapan ikan di dunia.
Nah, maka dari itu perlu adanya upaya untuk menanggulangi hal tersebut. Nah, adapun beberapa strategi yang dilakukan, yang pertama yaitu tentu saja meningkatkan sumber daya manusia, sehingga kita memerlukan sumber daya manusia yang terampil dan juga banyak, karena sistem pendataan yang lebih kompleks, terutama pada mekanisme data koleksi di lapangan tersebut, ini memerlukan SDM yang berlimpah dan juga terampil. Nah, di samping itu untuk mendukung pelaksanaan pendataan yang lebih baik juga harus didukung oleh pendanaan dan serta peralatan yang lebih baik pula. A few moments later. Nah, materi selanjutnya ini mengenai transportasi ikan hasil tangkapan. Nah, jadi mengapa sih hasil tangkapan itu perlu didistribusikan? Yang pertama itu karena produk ikan sendiri itu sangat cepat membusuk, jadi harus cepat-cepat sampai ke konsumen. Untuk mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi, jadi semakin segar ikan yang ditangkap itu, maka nilai ekonominya akan semakin tinggi daripada ikan yang sudah mengalami pembusukan. Nah, adapun permasalahan yang sering terjadi pada saat distribusi hasil tangkapan, yang pertama itu akses antar wilayah dan antar wilayah pemasok hasil tangkapan itu relatif masih rendah, sehingga banyak pengendara distributor itu yang mengalami kesulitan. Nah, yang kedua itu produksi penangkapan ikan yang tinggi itu tidak memberikan nilai tambah yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Yang ketiga itu pada musim-musim ikan yang melimpah, hasil tangkapan dibiarkan begitu saja membusuk. Nah, hal ini diakibatkan karena pasar lokal yang tidak mampu menyerap sumber daya tersebut. Nah, yang keempat itu industri pengolahan kekurangan bahan baku. Nah, adapun tujuan dari transportasi itu untuk mendistribusikan barang, mempertinggi keuntungan, meminimumkan biaya pemasaran, meninggikan kualitas. Nah, hal ini itu menghasilkan jadi meminimumkan biaya pemindahan barang atau cost of moving material. Nah, untuk transportasi hasil tangkapan itu ada dua alur. Yang pertama itu dari pelabuhan perikanan, itu mulai dari Palka, itu jadi dari Palka ke tempat TPI-nya. Nah, yang kedua itu di luar area pelabuhan perikanan. Jadi kalau yang di PP itu dari Palka ke TPI, yang di luar area PP itu dari TPI ke konsumen. Nah, pada saat proses transportasi hasil tangkapan itu terdapat beberapa hal yang perlu ditimbangkan. Yang pertama itu ketersediaan bahan atau alat pendingin ini untuk meminimalkan proses pembusukan, jadi menghambat bakteri-bakteri yang mempercepat proses pembusukan. Yang kedua itu tingkat higienitas wadah yang digunakan itu harus terjamin kebersihannya. Yang kedua jenis alat transportasinya seperti apa, kayak contohnya itu ada gerobak dorong, motor, sepeda, mobil dan lain sebagainya. Terus selama penyinaran matahari juga perlu diperhatikan, dan juga kondisi ikan apakah masih dalam keadaan segar atau sudah mengalami proses pembusukan. Nah, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.